itu nanti akan jadi seperti apa gitu. Sebentar, saya share screen dulu. Sudah terlihat belum ya? Belum. Belum, Mas. Belum ya? Oke, sebentar kita tunggu ya, teman-teman. Nah, baru terlihat, Mas. Oke, pada sore kali ini kita akan membahas tentang pembuatan website secara teknisnya seperti apa, kemudian nanti dilanjutkan untuk minggu depan mungkin akan lebih details lagi gitu. Untuk di sore kali ini kita akan ngebahasnya cara menginstalnya, terus kemudian anatominya seperti apa. Kita ambil studi kasus pada sore kali ini adalah pembuatan landing page gitu. Bagaimana sih kita membuat landing page, kemudian anatomi dari landing page itu apa aja, kita akan bahas di sini. Agenda kali ini yang pertama kita akan install WordPress, kemudian nanti ada beberapa teknis ketika kita setelah menginstal WordPress itu nanti apa aja yang harus disiapkan, kemudian plugin-plugin apa yang akan diinstal, seperti itu. Kemudian yang kedua, anatomi dari landing page sendiri itu apa aja sih, gitu. Nanti kita menggunakan metode namanya AIDA. Kalau teman-teman sudah familiar yang namanya AIDA, nanti kita menggunakan namanya AIDA gitu. Langsung saja, landing page sendiri mungkin teman-teman ada yang belum tahu landing page itu apa. Jadi landing page ini adalah salah satu halaman website yang terdiri dari satu halaman saja yang berfungsi untuk menerima traffic dari berbagai channel marketing gitu, entah itu iklan, kemudian email marketing, referral dan lain sebagainya, di mana nanti dia bertugas untuk melakukan konversi. Entah itu penjualan, pendaftaran, kemudian download file dan lain sebagainya. Itu fungsinya dari landing page. Kemudian yang dibutuhkan untuk membuat landing page itu kita butuh hosting sama butuh domain. Ini berbayar gitu. Kalau kita mau yang pakai gratis, kita bisa bikin landing page menggunakan Google Site atau Wix.com atau bisa juga pakai Blogspot atau WordPress.com gitu. Itu yang gratis, teman-teman. Tapi kalau teman-teman memulai usaha, saya sarankan untuk yang berbayar karena yang gratis itu nanti hanya subdomain gitu. Jadi di depan nama domainnya misalkan wix.com ini nanti ada nama teman-teman. Nah, kalau yang pakai gratis kita pakai Google Site. Google Site ini dari Google, websitenya secara gratis. Dia bisa terhubung dengan Google Drive, kemudian bisa terhubung dengan Google Maps dan lain sebagainya gitu. Nah, ini gratis dari Google. Kita bisa membuat beberapa halaman juga di Google Site ini. Kemudian ada Blogspot. Blogspot ini adalah waktu dulu ya untuk membuat blog itu, tapi bisa juga dimanfaatkan untuk jualan juga. Untuk landing page gitu juga bisa. Kemudian ada wix.com, ini ada yang versi gratis dan ada yang berbayar. Kalau versi gratisnya itu sangat terbatas sekali, tidak bisa ganti domain, domainnya ngikut sana. Kemudian wordpress.com ini juga sama, adanya subdomain gitu. Jadi misalkan nama usaha.wordpress.com gitu, sama. Semuanya kayak gitu semua. Yang Google Site juga sama. Nama usaha.googlesite.com gitu. Nah, ini kalau yang pakai gratis gitu. Jadi teman-teman tapi nanti akan bisa mempertimbangkan untuk belajar mungkin kita bisa pakai yang gratis dulu. Untuk yang berbayar kita butuh domain, domain.com atau domain ID, domain my.id atau .co.id terserah sesuai dengan kebutuhannya dan yang dikehendakinya namanya tersedia gitu. Ini berbayar, biasanya ada yang per tahun, 2 tahun atau bisa juga kita beli sampai 5 tahun gitu. Tergantung dari teman-teman semuanya membutuhkannya apakah hanya setahun aja itu bisa juga gitu.
termasuk juga hostingnya. Nah, hosting ini bisa terpisah juga, kita belinya dari provider domain gitu. Biasanya tapi provider hosting itu membundling ketika kalian beli hosting, biasanya dapat gratis domainnya gitu. Jadi biar bisa sekalian juga di sana gitu. Kenapa saya menyarankan untuk yang berbayar? Karena kalau kita jualan itu menyangkut tentang kredibilitas gitu. Jadi kan masa kita jualan itu pakai yang gratisan gitu kan, nggak, kurang kredibel di mata konsumennya gitu. Kalau teman-teman lihat ada jualan apa namanya sepatu gitu, tapi domainnya masih wordpress.com gitu misalkan. Nah, itu kan mengurangi kredibilitas dari usaha teman-teman gitu. Nah, kita akan langsung demo install-nya, install WordPress-nya. Kita coba di sini, ini hostingnya punya tag area sendiri. Jadi kita ada juga hosting dari tag area sendiri yang dikelola tag area sendiri. Kita install WordPress di sini, kemudian nama WordPress-nya, blog title-nya misalkan Rozik Digital Marketing. Terus kita isi aja teman-teman. Untuk installnya sebenarnya ada beberapa macam. Nanti saya tunjukkan untuk yang lainnya. Nah, ini proses installing dari WordPress-nya. Ini kita punya domain namanya rozik.myid. Nanti kita bisa akses langsung di sini gitu. Setelah ini terinstall. Gitu. Oke, ini sepertinya ada error. Oke, ini sudah terinstall. Sepertinya database-nya belum ada. Kita create dulu database-nya. Oke, kita next aja. Let's go. Terus kemudian database-nya namanya ini. Kita copy di sini, kemudian username-nya sama, kemudian password-nya. Oke, kemudian submit. Oke, koneksinya oke. Terus di run. Nah, ini kita masukin identitas websitenya juga, set title-nya tadi. Kemudian password-nya kita set. Terus emailnya. Kemudian install. Nah, ini udah jadi. Kita masuk aja. Ke WordPress-nya. Nah, itu tidak ada 5 menit kita sudah bisa membuat website ini. Kita coba akses ke depan. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Itu teman-teman. Jadi apa namanya, WordPress ini memang sangat mudah sekali untuk menginstalnya. Kita bisa ke websitenya, misalkan wordpress.org. Nah, teman-teman bisa download source code-nya di sini juga bisa. Ada Get WordPress. Nah, di sini ada yang kita download ini, versi 5.9.3. Ada juga versi yang tar.gz. Kalau yang atas ini versinya .zip sepertinya. Jadi kita download nanti berupa source code yang kita upload ke hosting gitu. Mungkin apa namanya, teman-teman biasanya pakai cPanel ya. Di sini juga sama kontrol panelnya. Misalkan kita di sini nanti ada file manajernya. Kita coba lihat file manajernya di sini di public HTML. Nah, di sini adalah file WordPress yang teman-teman download tadi di sini. Ini sama gitu. Nanti tinggal ditaruh di sini, kemudian nanti diakses websitenya, diminta untuk memasukkan database dan segala macamnya di situ. Oke, kita langsung saja ke sini.
Yang pertama kita akan hapus postnya di sini. Yang nggak perlu ini kita hapus. Kemudian kita delete permanen. Kenapa kita hapus, teman-teman? Agar nanti apa ya, tidak berat gitu. Di awal-awal kita udah clean dulu apa namanya isinya gitu. Jadi kita mau nambah apapun oke, nggak masalah gitu misalkan. Terus di sini adalah dashboard WordPress-nya. Teman-teman di sini ada post, ada media. Media ini untuk kita upload file gambar ataupun video. Kemudian ada page, ada post, ada komen, kemudian appearance. Appearance nanti kita akan install tema di sini. Kemudian ada plugin. Mungkin nanti teman-teman jika ada pertanyaan langsung aja di apa namanya di chat aja. Mau tanya tentang apa, tentang plugin itu apa sih gitu misalkan, tema itu kayak gimana gitu. Terus di sini ada user ini kita bisa nambahin orang lain yang ingin mengubah website kita gitu misalkan. Kemudian ada tools dan setting. Kita coba ke setting, kita ke general. Nah, di sini kita perhatikan teman-teman ada URL WordPress-nya. Jangan usahakan di sini jangan pakai www gini ya, karena sekarang www udah nggak zamannya gitu. Kalau dulu orang memang sering menggunakan www itu untuk menamakan websitenya gitu, tapi sekarang sudah nggak perlu. Ini nanti kita akan ubah jadi HTTPS gitu. Nanti teman-teman mungkin apa namanya bisa bertanya juga HTTPS itu apa. Kita ubah bahasanya. Kalau saya pribadi lebih prefer ke bahasa Inggris karena fiturnya lebih terbaca dengan mudah gitu. Jangan lupa time zone-nya kita ubah jadi +7, yaitu di Indonesia ini kita cocokkan. Ini berarti +7. Oke, terus kita save. Jangan lupa di save juga. Oke, ini udah universal time ini jam segini, local time-nya 2022 bulan 4 tanggal 14 jam 16.19. Oke, benar ya. Terus kemudian kita masuk ke permaling. Jadi teman-teman di sini bisa mengatur permalingnya. Nanti akan jadi seperti apa gitu. Kalau biasanya kita ngaturnya yang berdasarkan ini post name. Jadi domainnya apa, terus nanti / nama halamannya seperti apa gitu. Kita save aja di sini. Nah, kita masuk ke depan dulu. Oke, kita bisa berhasil diakses seperti ini. Kemudian yang selanjutnya yang kita lakukan adalah, sebentar. Kita udah ini, kemudian kita install plugin. Nah, ada pluginnya yang akan kita install. Yang pertama kita masuk ke plugin dulu, kemudian kita add new. Nah, di sini ada library dari WordPress-nya. Kita bisa install segala macam. Ini ada classic editor. Kalau teman-teman baru di WordPress itu, ini ada editor baru yang dari WordPress. Mungkin teman-teman kurang familiar karena dia langsung modelnya blok gini. Nah, ini judul misalkan judul. Kemudian di sini ada bloknya. Kita mau tambahin apa misalkan. Kita bisa browse all misalkan di sini. Kita mau nambahin heading misalkan. Nah, nanti headingnya di sini. Gitu. Ini bawaan WordPress saat ini adalah menggunakan sistem blok untuk menulis di postnya gitu. Nah, fungsinya Classic Editor ini adalah berupa apa namanya editor yang sederhana gitu. Ini kita bisa lihat. Coba ada contohnya enggak? Oh, enggak ada. Gitu. Jadi editornya editor kayak Microsoft Word gitu modelnya. Oke, kita udah akan install pluginnya. Di sini kita search. Kalau enggak kita klik yang popular. Biasanya di sini ada Elementor. Nah, di sini. Karena ini adalah paling populer. Oke, kita tunggu instalasinya selesai. Kemudian kita install 404 homepage. Ini fungsinya untuk meredirect halaman yang hilang.
atau yang not found gitu misalkan. Nanti akan di redirect ke apa namanya ke halaman home gitu. Oke, kita bisa skip dulu di sini Elementornya. Nah, Elementor ini ada Elementor yang Pro, ada yang Elementor gratis. Di sini ada Elementor yang Pro, ada yang gratis. Kalau yang gratis itu mungkin beberapa fitur akan terkunci gitu. Contohnya nanti saya contohkan juga demonya. Contohnya misalkan kita bikin page baru di sini, kemudian kita kasih nama halaman 1. Terus kita edit with Elementor. Kita save dulu. Sebentar. Oh, belum tersimpan. Oke, nanti kita skip dulu aja. Kita lanjutkan install pluginnya yaitu 404 homepage. Nah, ini ada banyak, kita bisa redirect ke homepage-nya gitu. Misalkan kita install yang paling ini, kita ratingnya paling banyak ini, 200.000 active installation. Terus selanjutnya ada really simple SSL. Oh, kita add dulu. Nah, ini ada di sini. Oke, kita activate dulu di sini. Kemudian kita install tema di sini. Mungkin ini bawaannya ada 2022 gitu. Kita bisa install tema yang lain, misalkan kita pakai WP Astra contohnya misalkan. Kita install. Nah, di WP Astra ini biasanya ada beberapa template juga gitu. Sekarang kita activate. Nah, ini ada starter template di sini. Elementor. Oke. Kita coba ke nggak bisa nge-save ya. Bentar.
Offline. Saya coba ganti internet dulu. Share-shareanku kelihatan ya? Oke. Bisa. Oke, kita lanjut dulu aja. Kemudian setelah tadi kita install Elementor dan segala macam, kita ada tadi plugin namanya Really Simple SSL. Nah, ini untuk meredirect yang asalnya kita ini kan nggak pakai HTTPS ya, jadi nggak muncul gemboknya gitu. Kecuali kalau kita pakai HTTPS gini misalnya. Nah, dia nanti akan muncul gemboknya gini gitu. Nah, fungsinya di sini adalah untuk meredirect apa namanya website kita ke arah HTTPS gitu. Kita activate aja SSL di sini. Apa ya? Sebentar, saya ganti browser dulu. Oke, kita bisa masuk lagi. Kemudian kita activate ini. Aduh, kita login lagi. Oke. Nah, di sini kita bisa pilih redirect, kemudian save aja. Nah, di sini kita udah HTTPS secure connection-nya gitu. Kalau kita akses di sini, nah di sini ada gemboknya gini. Kemudian kita coba lagi tadi apakah bisa di save atau enggak. Oke, bisa.
Nah, ini adalah tampilan dari Elementor, teman-teman. Di sidebar kiri ini adalah elemen-elemen yang bisa kita tambahkan. Ada yang basic, ada berupa inner section, heading, kemudian image, ada text editor, kemudian ada video dan segala macamnya gitu. Nah, terus di sini tadi ada WP Astra, kita klik aja coba di sini. Nah, kita bisa melihat beberapa contoh template-template yang bisa kita import langsung gitu, yang sesuai dengan desain kita atau sesuai dengan yang kita sukai gitu, usahanya seperti apa. Nanti kita bisa import langsung template-nya di sini. Misalkan kayak kita jualan apa gitu, sepatu atau fashion, nanti di sini banyak banyak juga contoh-contoh landing page-nya yang bisa kita tinggal edit aja gitu. Terus selanjutnya saya akan contohkan misalkan kita jadi tema ya. Oh sorry, ini udah aktif atau belum ya? Oke, ini udah enable. Jadi ketika nanti ada misalkan logic.myid/ halamannya nggak ada gitu, dia akan langsung ke redirect ke home gitu. Misalkan tadi kita ini kan nggak ada halamannya gitu. Jadi untuk keamanan aja sih yang kita apa namanya kita install tadi gitu. Selanjutnya ini ada tips untuk landing page yang kita bisa apa namanya bisa lakukan untuk landing page kita yang loading dengan cepat gitu. Kita install plugin yang dibutuhkan saja gitu, nggak usah banyak-banyak pluginnya. Kita bisa install tadi ada Elementor, kemudian ada yang kita butuhkan aja. Terus kemudian install satu tema saja. Tadi kan ada banyak tema tuh. Nah, itu bisa dihapus sebenarnya teman-teman. Contohnya misalkan yang 20 ini kita bisa hapus. Misalkan ini delete. Oke. Terus ini kita hapus juga. Oke. Nah, biasanya bawaannya itu kita bisa hapus juga. Gitu. Untuk rekomendasi tema yang kemarin apa namanya ada WP Astra juga, kemudian ada yang lainnya itu kayak Blocksy. Nah, ini bisa kita install juga atau mungkin yang bawaannya Elementor itu bisa juga. Itu ringan banget. Sorry. Hello namanya temanya. Nah, ini Hello from Elementor. Ini basic banget temanya. Jadi cuma HTML biasa, nggak ada tampilan yang wah gitu. Tapi kita bisa membuatnya nanti di sini gitu. Contohnya kita import aja tema dari sini misalkan, yang gratis aja. Contohnya kita ambil, ini ada kategorinya yang free. Kita jualan, apa ya ini aja, kopi gitu misalkan. Nah, ini ada macam-macam, misalkan kita home. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Sorry, yang landing page saja. Yang ini aja deh. Kita import template. Nah, langsung jadi di sini. Kemudian untuk kita bisa melihatnya di sini ada setting. Nah, setting ini ada settingan layout yang bisa kita coba. Ada canvas, full width, sama theme. Theme itu bawaan dari temanya. Kalau canvas ini dia akan kosong gitu. Dia akan full diisi oleh desain dari Elementor semuanya gitu. Nah, ini full gitu. Biasanya kalau kita bikin landing page itu kita yang pakai yang layoutnya adalah yang canvas ini. Kemudian untuk melihatnya kita bisa preview di sini, misalkan preview, atau kita bisa publish di sini.
publish. Kemudian have allowed. Udah jadi di sini. Kita tinggal isi aja gitu. Untuk yang lainnya di sini ada navigator. Kalau teman-teman bingung di section mana, kita bisa menggunakan navigator ini. Atau di sini ada juga history. Jadi teman-teman udah ngubah apa aja, kita bisa kembalikan lagi. Kemudian di sini ada responsive mode, di mana kita bisa mendesain di tampilan tablet, kemudian di mobile-nya nanti seperti apa. Nanti kita bisa custom tampilannya gitu. Mungkin nanti kita ada beberapa tema. Jadi teman-teman kalau mengikuti sampai terakhir besok, kita akan belajar membuat landing page sesuai dengan yang kita punya. Kita punya tema banyak sebenarnya. Ya, sorry, template. Kita punya template landing page itu banyak banget. Nih, ada sekitar 100-an gitu. Jadi teman-teman mungkin ada yang jualan hijab. Di sini sepertinya ada. Nah, ini banyak. Ada hijab, contohnya fashion muslim. Sorry, ini hasilnya. Nah, misalkan kita jualan fashion ini. Nah, nanti ini kita bisa import langsung dengan copywriting yang kita sesuaikan gitu. Seperti itu. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan untuk teknis dari WordPress-nya ini, dari proses instalasi, kemudian sampai ke penginstalan tema, plugin, dan lain sebagainya. Gitu. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa di chat aja, nggak apa-apa. Saya lanjut aja materinya. Untuk optimasi landing page, kita bisa menggunakan cara-cara berikut ini. Tadi install tema 1 aja, kemudian upload gambarnya, ini di bawah 100 KB, kilobyte, sampai 200 kilobyte. Nanti teman-teman bisa kompres gambarnya, biar tidak berat loading websitenya atau landing page-nya gitu. Karena kecepatan sekarang sangat penting gitu. Apalagi kalau kita mengiklankan landing page-nya. Nanti kan landing page ini fungsinya untuk diiklankan kan ya. Jarang banget yang menggunakan SEO untuk memperoleh traffic terhadap landing page-nya gitu. Kebanyakan dia akan beriklan di Facebook, kemudian di Instagram, atau di TikTok gitu misalkan, atau di platform iklan yang lainnya untuk diarahkan ke landing page ini sehingga terjadi konversi gitu, atau penjualan, atau pendaftaran, atau segala macam itu yang ditetapkan tujuannya. Kemudian untuk format gambar, yang recommended adalah menggunakan WP ini. Kita bisa menggunakan format WP ini, tapi harus ada beberapa cara untuk bisa menggunakan WP ini, karena secara default-nya WordPress-nya mungkin belum support ketika mengupload format yang selain dengan JPG atau PNG atau MP4 dan lain sebagainya itu. Terus kita bisa mengkompres image sebelum kita mengupload, jadi jangan mengupload file mentah-mentah gitu. Misalkan dari kamera, dari SLR gitu, kamera yang high resolution-nya tinggi, nanti kita upload langsung di website itu sangat sangat berat. Misalkan satu file bisa sampai 3 MB atau 6 MB gitu, itu sangat sangat berat sekali ketika di loading itu. Jadi diusahakan gambar ini sangat diperhatikan sekali ketika diupload di websitenya gitu. Nah, kita bisa install juga plugin Sitekit by Google atau Pixelcat ini untuk integrasi dengan Facebook Pixel. Kalau teman-teman punya landing page yang ingin diintegrasikan dengan Facebook Pixel, kita bisa pakai plugin namanya Pixelcat. Kemudian kita indekskan ke Google, itu bisa pakai Sitekit by Google gitu. Teman-teman bisa tinggal search aja di sini, add, kemudian misalkan Sitekit. Nah, kita bisa install di sini, ini Sitekit by Google. Tapi indexing ini sebisa mungkin yang terakhir aja. Jadi
ketika semuanya sudah ready, kita install plugin ini dan activate gitu. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita mengetahui bagaimana teknis untuk menginstalnya, teman-teman bisa membuat landing page berdasarkan anatomi ini gitu. Ada yang tahu di sini namanya AIDA? Kalau mungkin yang sudah familiar dengan AIDA, itu tidak asing lagi, ada attention, kemudian interest, desire. Nah, C-nya ini adalah convincement atau convincing atau meyakinkan gitu, dan A yang terakhir adalah action gitu. Jadi strukturnya yang pertama adalah kita membuat headline gitu. Headline ini sangat penting sekali ketika kita di landing page gitu. Contohnya tadi ada yang tema misalkan Muslim ini. Nah, ini adalah headline-nya. Headline di sini. Dia ada pre-order, daily style hijab, diskon 20% plus 10%. Nah, ini adalah header headline. Jadi teman-teman harus membuat namanya headline ini. Rumusnya sebenarnya simple. Kita bisa menggunakan beberapa metode. Ada yang salah satunya yaitu menggunakan promise sama curiosity. Jadi promise itu yang dijanjikan kita itu apa sih? Misalkan tadi kan ini diskon ya. Pre-order terus dapat diskon 20%, 10% plus 10%. Nah, ini adalah promise kita, janji kita, janji pemilik usahanya. Nanti akan mendapatkan diskon ini. Terus curiosity-nya di mana? Caranya gimana sih dapetin ini? Yaitu dengan beli misalkan, atau mungkin dengan kok bisa? Caranya gimana sih? Gitu. Misalkan ditulis seperti itu juga bisa, nggak apa-apa. Nah, itu adalah headline. Fungsinya untuk mendapatkan atensi dari pengunjung landing page-nya. Kemudian ada video, bisa kita juga masukkan video juga di landing page kita. Contohnya misalkan kayak kemarin itu TSW Cirebon. Iya, ini kayaknya ada videonya juga. Belum. Nah, ini ada video. Nah, videonya bisa di embed dari YouTube juga bisa, gitu. Atau cover yang berupa gambar itu bisa juga dimasukin gitu. Itu untuk menarik atensi. Kemudian setelah itu kita bicara tentang masalah yang dialami calon customer-nya itu apa gitu. Nah, di masalah ini adalah kita mencari perhatian atau interest-nya. Kalau dia tadi udah atensi, kemudian interest, kita akan bahas masalahnya dia apa sih gitu. Misalkan pengen kurus gitu. Kemarin kita dapat project namanya diet untuk mengecilkan perut gitu. Nah, itu diusahakan yang diulas adalah orang yang sebisa mungkin kalau orang membacanya itu mengiyakan itu gitu. Misalkan apakah Anda punya penyakit diabetes gitu. Nah, pasti kebanyakan dia akan jawab tidak gitu. Tapi mungkin kita bisa ganti dengan kata-katanya yang lain, yang gimana mereka mungkin Anda sering makan manis yang akan beresiko untuk diabetes gitu. Pasti jawabannya akan ya gitu. Nah, setelah itu kita berikan solusinya berupa produknya apa yang menyelesaikan masalah itu, kemudian diulas di situ, fiturnya dan manfaatnya apa. Kemudian setelah itu ada namanya social proof. Nah, social proof ini gunanya untuk meyakinkan untuk meyakinkan calon pengunjung dari landing page kita gitu. Atau bisa kita kasih bonus, itu juga bisa. Setelah itu ada call to action untuk setelah dia tertarik itu harus kemana gitu, apakah ke WhatsApp atau langsung beli check out di sana atau seperti apa gitu. Dan yang terakhir adalah testimoni atau trust ini fungsinya untuk meyakinkan juga. Mungkin struktur ini bisa teman-teman pakai untuk membuat sebuah landing page yang menjual
sesuatu gitu, jasa atau produk. Kira-kira seperti itu. Tinggal 15 menit mungkin kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Mas Nanti udah. Oke, baik. Terima kasih Mas Rozik atas sharingnya hari ini. Jadi teman-teman, tadi Mas Rozik kita langsung demo cara membuat landing page ya. Kita udah install tema, install plugin, bikin post. Ini kita bisa terapkan langsung dari seperti kemarin kita juga dapat materi dari Mas Aji, maksud saya, tentang cara membuat copy untuk landing page. Jadi teman-teman kan udah punya bekalnya langsung dari cara membuat kopinya. Jadi teman-teman hari ini bisa langsung cara membuat landing page-nya bisa diterapkan langsung. Jadi sudah punya bekalnya. Nah, jadi teman-teman untuk yang perlu disiapkan tadi caranya adalah punya domain dan hosting. Kalau teman-teman bingung belum punya hosting dan domain, Tech Area juga menyediakan hosting dan domain. Teman-teman bisa cek di maksud saya di website techarea.co.id ya. Nah, ini kesempatan buat teman-teman yang ingin bertanya silahkan. Saya langsung buka sesi tanya jawab saja. 3 pertanyaan pertama saya silahkan bisa open mic langsung jika ada yang ingin bertanya. Oke, karena ada satu pertanyaan Mas dari Huma Manaf. Mas, kenapa WordPress kok disarankan untuk pebisnis online bukan pemula? Buat pemula. Oke, Mas. Jadi WordPress ini kita nggak usah ngoding gitu. Maksudnya kalau orang yang bisnis itu kan taunya beres aja gitu. Jadi cepat selesai, cepat di launching kayak gitu. Sehingga WordPress ini menjadi pilihan yang utama gitu dari para pelaku usaha. Sebenarnya ada banyak juga opsinya gitu, yang sempat di minggu pertama atau minggu lalu kita bahas namanya ada Mobilize. Mobilize itu nanti outputnya adalah berupa file HTML dan CSS sama JavaScript-nya, yang dimana nanti kita akan upload ke hosting kita gitu. Di sana nanti kita upload file HTML tadi, kemudian nanti kita akses dengan domainnya itu sih. Kenapa kok banyak dipilih atau disarankan menggunakan WordPress ya karena kemudahannya itu tadi sama support dari community-nya juga banyak juga temanya, plugin yang kita butuhkan dan lain sebagainya gitu. Oke, apakah sudah menjawab untuk Huma Manaf dari jawaban dari Mas Rozik? Kita lanjut ke pertanyaan yang lain. Mungkin teman-teman jika ingin bertanya langsung saja open mic karena ini kesempatan teman-teman ya untuk bertanya langsung kepada Mas Rozik yang nggak perlu diragukan lagi pengalamannya dari website cara pengembangan website development. Jika teman-teman ingin bertanya langsung saja open mic karena sebelum kita sesi hari ini kita selesai karena masih ada waktu 10 menit silahkan yang ingin bertanya. Karena banyak banget teman-teman yang masih setia loh setiap saya lihat ini, yang masih selalu join. Mungkin siapa ya? Saya tunjuk deh, Muhammad Sultoni. Mungkin Mas Muhammad Sultoni boleh open mic jika ingin bertanya. Oke. Kayaknya belum ada yang bertanya deh, Mas. Mungkin saya yang tanya deh. Karena kan saya tanya deh, Mas kalau bikin website kan kadang kita tuh ada error, terus butuh banyak plugin gitu kan. Lah itu perlu nggak sih kita install plugin terus kan kebanyakan plugin itu bisa sangat mempengaruhi jadi lemot kan istilahnya gitu. Itu seperti gimana tuh Mas solusinya? Sebenarnya kan kita tinggal tujuannya kita membuat website itu seperti apa ya, desainnya seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Nah, diusahakan menggunakan plugin yang seminimal mungkin sehingga tidak membebani website kita ketika diakses gitu. Misalkan kita paling website itu bikin apa sih yang paling komponen utama itu tampilan kan. Tampilan kita bisa tadi menggunakan Elementor itu. Terus kemudian untuk plugin yang satunya lagi ada namanya Cache yang bisa membuat website kita lebih cepat. Ini saya coba share ya.
Nanti di sini kita bisa tambahkan namanya cache di sini. Plugin cache ini bisa macam-macam, ada yang Lightspeed Cache, kemudian ada WP Optimize Cache and Clean Compress, ini juga bisa, ada W3 Total Cache ini. Cache ini fungsinya untuk apa sih? Untuk apa namanya? Kalau kita mengakses sebuah website itu kan ada file yang di-download, misalkan ada CSS atau gambar dan lain sebagainya. Dengan cache ini, user tidak langsung mengakses file aslinya, tetapi bisa di-cache di browsernya dia ketika mengakses website pertama kali, tapi bisa juga di-cache di server atau di RAM servernya gitu. Jadi ketika orang mengakses website kita, gambar yang biasa diakses atau yang statik gambar itu biasanya diupload di cache itu gitu. Jadi orang mengakses website itu tidak mengakses file aslinya, tetapi mengakses kopian dari file itu disimpan di memorinya gitu. Jadi lebih cepat aksesnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu salah satunya ya Mas, install cache ya. Iya. Oke, Mas, ada satu pertanyaan lagi nih sebelum saya tutup acara sore hari ini ya. Ini pertanyaan terakhir dari Mas Andre. Misal kita udah punya domain sama hosting sendiri, bisa nggak sih dibuatin landing page sama tag area gitu? Makasih. Oh, bisa banget. Jadi teman-teman mungkin sudah punya domain ya, sudah punya domain, sudah punya hostingnya juga. Nah, tapi teman-teman bingung nih cara membuatnya seperti apa. Nah, teman-teman bisa aja tinggal kontak aja nanti ke Mas apa namanya ke Mbak Ana atau ke kontak kita atau ke website kita, itu bisa aja di sini di tagarea.co.id. Nanti bisa di bagian landing page ini. Ini Yang di sini landing page ini ya bisa di-share aja. Saya share di grup aja ini. Nah, ini bisa diakses, teman-teman. Di sini ada fitur-fiturnya yang didapatkan apa aja gitu. Lebih praktis ya, Mas. Kita terima jadi ya. Iya. Kalau ikut ambil jasa dari tag area ya. Kita ada beberapa paket juga yang apa namanya yang sudah jadi gitu, misalkan yang berdasarkan template atau yang bisa kita custom sesuai dengan permintaan dari teman-teman gitu misalkan. Jadi bisa kayak nyesuaiin semisal kebutuhannya kita apa jadi tag area itu bisa nyesuaiin kayak desainnya, kopinya juga gitu ya, Mas. Ya, bisa. Kita bisa semuanya. Oke, ada satu pertanyaan lagi, Mas. Terakhir nih ya. Kan nanya dong dari Kak Dewi. Kan nanya dong, apa juga bisa digunakan untuk menulis cerita tentang travel? Maksud saya, kan nanya dong WordPress apa juga bisa digunakan untuk menulis cerita tentang travel, perjalanan, atau hanya digunakan untuk bisnis jualan? Sayang sekali week 1 nggak ikutan, ketinggalan. Makasih, Mas Mbak. Oke, Kak Dewi. Ya, panggilannya Dewi ya. Ya, betul. Jadi WordPress ini pada dasarnya memang digunakan untuk blogging ya, atau menulis update tentang artikel dan segala macam gitu. Kalau teman-teman lihat websitenya Tag Area di sini ada blog. Nah, di sini ada informasi tentang artikel yang ditulis oleh kita atau oleh Tag Area gitu. Misalkan di sini bercerita tentang tips memilih jasa pembuatan website itu seperti apa, membuat nama toko online ini seperti apa gitu. Nah, ini bisa banget kalau mau kita tulis untuk masalah travel atau ulasan tentang restoran atau daerah wisata gitu. Mungkin websitenya Mas Aji kemarin apa ya? Aksesdiri.com. Akses diri ya. Iya, .com. Ini adalah websitenya Mas Aji. Ini dia menulis tentang beberapa artikel juga tentang pengembangan diri gitu. Nah, ini juga sama, tinggal kontennya aja diganti. Misalkan tentang travel tadi, kemudian tentang wisata atau lain sebagainya gitu. Gitu. Mungkin itu Kak Dew. Oke, apakah sudah menjawab Kak Dewi dari pertanyaannya tadi? Dari jawabannya Mas Rozik?
Ya, Kak Dewi tadi ya, katanya terlewat dari minggu kemarin. Jangan khawatir, kita bakalan share materi dan recordnya di grup Telegram ya. Jadi pastikan Kak Dewi join di grup Telegram biar nggak kelewatan. Karena ini materinya kita share di website Edura juga teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir untuk jika ketinggalan dari minggu pertama ya. Oke, karena waktu kita sudah mepet ya, kita akhiri saja pada sore hari ini. Tapi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya, sudah setia mengikuti rangkaian kelas dari Edura Indonesia kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share kegiatan sore hari ini di Instagram teman-teman untuk mendapatkan saldo e-wallet dan goodie bag dengan mention Instagram tag Area Indonesia dan Edura Indonesia. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.